Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sonia Safadiandra. Di sini kita akan belajar mengenai bermusyawarah. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan musyawarah serta pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai pendapat teman-teman dalam kegiatan musyawarah serta terbuka terhadap ide-ide yang berbeda. Yang pertama ada manfaat musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Ciri-ciri musyawarah adalah sebagai berikut. Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah, ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu mendapat kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Manfaat musyawarah. Berikut adalah manfaat musyawarah. Melatih untuk mengemukakan pendapat. Masalah dapat segera terselesaikan. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan bagi semua pihak. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Adanya kebersamaan. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan, menghindari celaan, terciptanya stabilitas emosi. Prinsip-prinsip dalam musyawarah yaitu proses musyawarah tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan harus memiliki pedoman yang wajib ditaati saat melakukan musyawarah. Musyawarah dengan prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, setiap keputusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan pengambilan suara terbanyak atau melalui voting. Contoh musyawarah. Contoh musyawarah dalam keluarga misalnya bagian tugas membersihkan rumah,
musyawarah menentukan tempat rekreasi. Contoh musyawarah dalam lingkungan sekolah misalnya, musyawarah pemilihan ketua dan wakil OSIS, musyawarah mengadakan lomba, musyawarah melakukan pemilihan ketua kelas. Contoh selanjutnya yaitu musyawarah dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskamling, dan musyawarah pembagian perbaikan jalan desa. Musyawarah dalam lingkungan negara, misalnya, rapat anggota DPR, musyawarah menentukan merumuskan undang-undang dasar. Tidak selamanya dalam musyawarah mencapai kata mufakat. Jika masing-masing pihak yang berbeda pendapat mempertahankan pendapatnya, jika seperti ini terjadi, maka harus ditempuh cara lain untuk menanggulangi masalah yang ada, misalnya dengan cara voting. Voting adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dalam melakukan voting, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu keputusan itu sah atau tidak. Syarat-syarat itu diantaranya adalah: 1. Di akhir musyawarah tidak tercapai kata mufakat. 2. Musyawarah sudah mengalami jalan buntu. 3. Memerlukan keputusan yang mendesak. 4. Keputusan sah bila rapat dihadiri oleh 2 atau 3 jumlah anggota rapat. Belajar bermusyawarah. Sebagai pelajar, tentu kamu pernah melakukan musyawarah di lingkungan sekolah, misalnya dalam memilih ketua kelas, menentukan tempat objek wisata. Selain di sekolah, tentu kamu juga pernah musyawarah di keluarga. Musyawarah dalam keluarga biasanya dilakukan tidak dalam suasana formal, tetapi secara kekeluargaan. Cara pengambil keputusan bersama dalam musyawarah. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak, tidak hanya keperluan pribadi seorang. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, musyawarah untuk mufakat. Kedua, berdasarkan suara terbanyak atau voting. Musyawarah untuk mufakat, suatu keputusan bersama dapat dihasilkan melalui musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam sebuah musyawarah, semua anggotanya berhak menyampaikan pendapat. Setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat-pendapat tersebut kemudian ditampung dan dibicarakan bersama. Keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dapat memuaskan semua pihak. Selain itu, tidak akan menimbulkan persoalan karena semua anggota telah menyetujui secara bulat. Memang sulit untuk mencapai keputusan bersama yang disetujui oleh semua anggota. Apabila keputusan bersama tidak bisa dicapai musyawarah, maka dapat dilakukan dengan voting. Suara terbanyak. Pengambilan keputusan bersama dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila tidak tercapai kata mufakat, pengambilan keputusan dengan cara ini disebut voting. Dengan voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak dari anggotanya, maka itulah keputusan yang akan diambil. Dalam pengambilan keputusan, baik secara musyawarah maupun voting, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, harus menghargai perbedaan pendapat, mau menerima kritik, usul, dan saran dengan sikap penuh lapang dada,
tidak memaksakan kehendak, mau menerima hasil keputusan, serta mau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.